Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fawaid, mahasiswa semester 4, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS Studi Pluralisme. Saya akan membahas tentang tokoh pluralisme, yaitu sejarah dan pemikiran Mahatma Gandhi. Langsung saja, Mohandas Karamchand Gandhi atau biasa disapa Mahatma Gandhi lahir 2 Oktober 1869 di Porbandar, India. Dia adalah anak keempat dan terakhir dari ayah Karamchand dan ibunya yang bernama Pulitbai. Gandhi menempuh pendidikan sekolahnya sampai berumur 18 tahun. Ketika berumur 13 tahun, Gandhi dinikahkan dengan anak perempuan pedagang di Porbandar bernama Kasturba. Selesai menempuh pendidikan di sekolahnya pada tahun 1888, ketika berusia 19 tahun, Gandhi melanjutkan pendidikan di Inggris untuk belajar ilmu hukum. Kemudian bulan Juni 1891, Gandhi melewati ujian akhirnya di Inggris. Ujian akhirnya di Inner Temple of Court di London. Pada usia 22 tahun, dengan baik dia menyelesaikan studinya untuk bekerja menjadi pengacara. 2 tahun bekerja di India nampaknya tidak membuat dia menjadi pengacara yang hebat. Akhirnya pada bulan April 1893, Gandhi berlayar ke Afrika untuk bekerja di sana. Ketika di Afrika, perlakuan tidak manusiawi diterima oleh beliau. Diskriminasi warga India sangat kental di sana. Saat itu Afrika Selatan adalah masyarakat yang berkotak-kotak. Jumlah orang berkulit hitam dan putih 5:1. Komunitas India yang berjumlah ratusan ribu orang atau lebih di Afrika Selatan dipandang rendah. Tetapi berkat ketetapan hati Gandhi yang diperkuat dengan pengalaman ketidakadilan rasialnya sendiri pada saat awal di Afrika Selatan menjadikannya seorang pemimpin komunitas India. Pada 1896, ia juga menjadi seorang pengacara kaya dan berhasil dengan penghasilan lebih dari 500 pound sterling setahun. Tahun 1915, Gandhi kembali ke India dan mendirikan sebuah ashram atau komunitas religius. Sejak saat itu, Gandhi mengabdikan hidupnya untuk India, untuk kemerdekaan India dan untuk kesatuan India. Tetapi hingga akhir hayat beliau masih ada cita-cita beliau yang belum terwujud, yaitu keinginan dan tekad kuat untuk menyatukan keberagaman yang ada di India, suku, ras, dan agama dalam bingkai India seutuhnya. Hal ini terbukti setelah kemerdekaan, wilayah India terpecah dan 2 wilayah Muslim memisahkan diri menjadi Pakistan, kemudian Pakistan Timur menjadi Bangladesh. Dalam suasana perayaan kemerdekaan India, Gandhi justru merasa sedih dan kecewa karena tidak bisa menyatukan perpecahan yang ada di India. Akhirnya pada bulan September 1947, Gandhi melangsungkan puasa sampai meninggal, menentang kekerasan antara kaum Hindu dan Muslim. Gandhi memiliki pandangan sendiri terhadap agama. Pengalamannya berinteraksi dengan agama lain menjadikannya plural, walaupun Gandhi tetap memegang teguh kepercayaannya terhadap agama Hindu. Latar belakangnya yang diwarnai oleh religius agama Hindu memberikan pengaruh terhadap pemikirannya. Gandhi dengan tegas memilih kesederhanaan, tidak hanya dalam menjelaskan ajarannya, tapi juga dalam praktek hidup. Hal ini dibuktikan pada konsepnya tentang Tuhan, alam, dan kehidupan dunia. Konseptualisasi pemikiran Gandhi bersumber pada tradisi pemikiran India pada umumnya dan
Hindu pada khususnya. Tradisi pemikiran India antara lain mempunyai kecenderungan yang bersifat spiritual, menetapkan intuisi sebagai sarana untuk memperoleh kebenaran, bersifat monistis dan selalu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat tradisional. Pemikiran tersebut mengacu pada corak yang bersifat kerohanian dan kesediaannya untuk beradaptasi terhadap aliran-aliran pemikiran yang lain. Gandhi berusaha untuk mengaitkan segala sesuatu dengan nilai keagamaan. Begitulah dampak dari pandangannya terhadap Tuhan. Tuhan menurut Gandhi sangatlah tidak mudah untuk didefinisikan dengan kata-kata sebagai seorang manusia biasa. Pandangannya terhadap Tuhan hampir sejalan dengan konsep Tuhan yang ada di dalam ajaran Islam, walaupun tidak sepenuhnya sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.